9 jam perjalanan dengan angkot tua yang bergoyang-goyang membuat 5 mahasiswa KKN lelah. Mereka adalah Rani, 21 tahun, ketua KKN, pintar, tegas, tapi mudah penasaran. Fahri, 22 tahun, penulis laporan, cerdas, suka mencari tahu sejarah. Siti, 20 tahun, bidang sosial, ramah, tapi mudah takut. Doni, 21 tahun, bidang lingkungan, berani, suka tantangan. Lisa, 20 tahun, fotografer, pendiam, selalu membawa kamera DS. Sopir angkot bernama Pak Joko mengemudi dengan wajah sungguh-sungguh. Desa Sendang. Kencana ini tidak seperti desa lain, katanya sambil memandang cermin kaca. Jangan keluar setelah matahari terbenam. Jangan mendekati hutan di utara. Dan jangan pernah menyentuh pura tua di bukit. Rani menertawakan. Ah, Pak, cuma legenda aja kan? Kami mau belajar budaya desa, termasuk tariannya yang terkenal. Pak Joko menggeleng. Tarian itu bukan untuk dimainkan. Nona, itu tari langit hitam. Tarian untuk memuaskan jiwa yang tidak tenang. Mereka tiba saat matahari mulai terbenam. Desa Sendang Kencana sunyi banget. Tidak ada anak-anak bermain. Tidak ada suara orang berbicara. Warga yang melihat mereka hanya mengangguk dengan pandangan curiga. Kepala desa, Pak Slamet, menyambut mereka dengan senyum palsu dan membimbing ke pos KKN, sebuah rumah tua di pinggiran desa, tepat di depan jalan menuju hutan utara. Rumah ini kosong sejak lama. Katanya, jangan khawatir, aman kok. Malam pertama, mereka mendengar suara yang aneh. Musik gamelan yang lembut tapi mengganggu, seperti berasal dari jauh. Siti menggenggam lengan Doni. Apa itu, Don? Doni menyengir. Cuma warga yang main musik aja. Mungkin, tapi Lisa sudah mengambil kamera. Dia memotret arah suara. Dan di layar kamera, terlihat cahaya hitam yang berkedip-kedip di hutan. Tidak ada sumber cahaya yang terlihat di depan mata. Hari berikutnya, mereka mulai beraktivitas. Rani ingin mempelajari tari langit hitam untuk laporan KKN. Mereka bertanya ke warga, tapi semua orang diam atau pergi meninggalkan tempat. Hanya seorang nenek tua bernama Nenek Yanti yang bersedia berbicara. Dia duduk di teras rumahnya, memintal benang dengan tangan yang gemetar. Tarian itu dibuat oleh Ratu Penari, seorang wanita cantik yang hidup ratusan tahun yang lalu. Dia menari untuk menghindari bencana. Tapi orang desa mencurigai dia menyihir. Mereka membunuhnya di pura tua dan memasukkan tubuhnya ke dalam tiang pura. Jadi tarian itu untuk apa? Tanya Fahri. Untuk memuaskan jiwanya yang marah. Jawab Nenek Yanti, setiap tahun pada malam bulan purnama, seseorang harus menari tari langit hitam di pura tua. Kalau tidak, jiwa Ratu Penari akan keluar dan membunuh orang di desa. Rani tertarik. Bisakah kamu mengajari kami, Nenek? Nenek Yanti menggoncang kepala dengan kuat. Tidak, kalau yang menari bukan orang yang dipilih. Ratu Penari akan menangkap dia dan membuat dia menjadi penari abadi. Malam itu, Rani tidak bisa tidur. Dia melihat sebuah buku di lemari rumah KKN. Buku tua dengan kulit yang lapuk. Di dalamnya ada langkah-langkah tari langit hitam, lengkap dengan gambar wanita menari di atas tiang pura. Tanpa sadar, Rani mulai meniru langkah-langkahnya. Dia berdiri di tengah ruang tamu, bergerak dengan gerakan yang lembut tapi pasti. Lisa bangun dan mengambil foto. Di layar kamera, dia melihat bayangan wanita lain yang menari bersama. Rani mengenakan gaun hitam dengan mahkota dari kayu. Rani, berhenti, teriak Lisa. Rani kaget dan berhenti. Bayangan itu menghilang. Apa yang terjadi? Lisa menunjukkan layar kamera. Rani melihatnya dan merinding. Itu cuma efek kamera aja kan? Hari keempat, mereka menemukan tubuh seekor kambing di depan pos KKN. Tubuhnya dipotong-potong dengan cara yang rapi. Dan di tanah ada tanda lingkaran dengan 7 titik. Sama seperti yang ada di buku tarian. Pak Slamet datang dan melihatnya. Wajahnya memucat. Ini tanda Ratu Penari sudah marah.
Malam ini bulan purnama, harus ada yang menari. Siapa yang biasanya menari? Tanya Fahri. Pak Slamet diam. Lalu dia berkata, tiap tahun, warga memilih seorang gadis muda. Tapi, tahun ini tidak ada gadis muda yang mau. Malam itu, matahari terbenam lebih cepat dari biasanya. Langit menjadi hitam total, tanpa bintang atau bulan. Musik gamelan mulai terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, lebih keras. Siti menangis. Kita harus pulang kawan-kawan. Saya takut. Tiba-tiba, pintu rumah KKN terbuka sendiri. Angin sejuk menyebarkan daun kering ke dalam ruang. Dan mereka melihatnya, seorang wanita mengenakan gaun hitam. Rambutnya panjang dan kusut, wajahnya kosong tanpa mata. Itu Ratu Penari. Dia mengangkat tangan dan menunjuk ke Rani. Suara yang seperti bisikan angin terdengar. Kamu yang menari kemarin. Kamu yang dipilih. Rani terjatuh ke tanah. Tidak, saya tidak mau. Ratu Penari mulai berjalan mendekat. Doni mengambil tongkat dari sudut ruang dan mengayunnya. Tapi tongkat itu melewati tubuh hantu seperti tidak ada apa-apa. Kita harus ke Pura Tua, teriak Fahri sambil membaca buku tarian. Hanya di situ dia bisa ditenangkan. Mereka berlari keluar rumah, mengikuti Ratu Penari yang berjalan menuju bukit. Jalan menuju Pura Tua gelap dan licin. Di sepanjang jalan, mereka melihat bayangan banyak wanita yang menari, penari-penari yang dipilih di tahun-tahun sebelumnya. Mereka tiba di Pura Tua saat musik gamelan mencapai puncaknya. Pura itu rusak parah. Tiang-tiangnya penuh lumut. Dan di tengahnya ada tiang kayu tinggi yang tercatat darah. Ratu Penari berdiri di bawah tiang itu dan mulai menari. Gerakannya cepat dan ganas. Seperti memukul udara. Dia memanggil Rani lagi. Naik ke atas tiang dan menari sampai selesai. Kalau tidak, semua orang di desa akan mati. Rani melihat teman-temannya yang ketakutan. Dia tahu dia tidak punya pilihan. Dia naik ke atas tiang kayu. Tangannya gemetar. Berhati-hati, Rani, teriak Lisa sambil memotret semuanya. Ini adalah bukti terakhir yang dia bisa ambil. Rani mulai menari sesuai langkah-langkah di buku. Dia merasa tubuhnya tidak miliknya lagi. Gerakannya menjadi lancar, penuh kekuatan. Musik gamelan terdengar dari mana saja. Seolah-olah alam semesta ikut bermain. Fahri membaca doa yang ada di buku. Dengan nama yang Maha Agung, mari kita lepaskan jiwa yang terkurung ini. Tiba-tiba, tiang pura mulai bergoyang. Darah mulai keluar dari celah-celah tiang. Seperti darah Ratu Penari yang masih ada di dalamnya. Rani terus menari. Meskipun tangannya dan kakinya sudah lelah. Lisa melihat di layar kamera, bayangan penari-penari lama mulai menghilang satu persatu. Hanya Ratu Penari yang masih berdiri di bawah tiang. Akhirnya, teriak Rani sambil menyelesaikan langkah terakhir tarian. Tiang pura berhenti bergoyang. Darah berhenti mengalir. Ratu Penari berdiri diam. Dan wajahnya kosong. Tiba-tiba muncul mata. Mata yang tenang. Dia tersenyum pada Rani dan kemudian lenyap seperti asap. Mereka menurunkan Rani dari tiang. Dia lelah banget, tapi sehat. Di kejauhan, mereka melihat warga desa keluar dari rumah mereka. Menyaksikan apa yang terjadi. Pak Slamet menangis dan mengucapkan terima kasih. Kutukan terpecah, katanya. Terima kasih, mahasiswa-mahasiswa baik. Mereka bersiap pulang esok pagi. Lisa melihat foto-foto yang dia ambil semalam. Semua foto terlihat normal, kecuali satu. Foto terakhir yang dia ambil saat Rani menyelesaikan tarian. Di dalamnya, Rani berdiri di atas tiang, mengenakan gaun hitam yang sama seperti Ratu Penari, dengan mahkota kayu di kepalanya. Lisa menunjukkan foto itu ke teman-temannya. Mereka kaget. Rani melihat cermin di rumah KKN. Dan dia melihatnya di cermin. Dia masih mengenakan gaun hitam dan mahkota. Tapi di depan mata, dia mengenakan baju biasa. Apa ini artinya? Tanya Rani dengan suara lembut. Nenek Yanti tiba di pos KKN. Dia melihat Rani dan menggeleng. Kutukan terpecah. Tapi jiwa Ratu Penari sudah pindah ke kamu. Kamu sekarang adalah Ratu Penari baru.
Tapi kamu bisa hidup seperti manusia. Asalkan setiap tahun pada malam bulan purnama, kamu kembali ke desa untuk menari. Rani menangis. Tidak, saya tidak mau tinggal di sini sendirian. Kamu tidak sendirian, jawab Nenek Yanti. Penari-penari lama akan selalu ada di sini denganmu. Mereka berpisah dengan Rani di pintu desa. Saat angkot berjalan, mereka melihat Rani berdiri di tepi jalan, mengenakan gaun hitam dan menari sendirian. Di cermin angkot, mereka semua melihat bayangan Rani yang masih mengikuti mereka. Menari dengan langkah-langkah yang indah, tapi menyeramkan. Fahri membuka buku tarian yang mereka bawa pulang. Di halaman terakhir, ada tulisan kecil yang tidak mereka lihat sebelumnya. Tarian tidak pernah berakhir, hanya penarinya yang berubah.